2, 3. Bismillahirrahmanirrahim, temu lagi dengan Miss Sari. Masih di materi perbandingan. Di pertemuan terakhir ini, Miss akan membahas tentang soal-soal ya yang biasa keluar di ujian nih ya, ujian akhir atau soal-soal latihan ulangan ulangan harian atau penilaian akhir semester gitu ya. Nah, ini soal-soal berikut pembahasannya. Jadi, simak baik-baik ya. Soal yang pertama, jika harga 6 buah buku tulis 15.000, maka harga 30 buah buku tulis yang sama adalah, nah ini kita tulis dulu nih, kalau ada 6 buku, nah jadi ada 6 buku, itu adalah 15.000. 15.000. Kalau 30 buku, berapa nih? Gitu. Kan begini ya. Nah, sekarang kita ingat ini logikanya dulu nih, perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau bukunya makin banyak, maka yang dibayar juga pasti makin banyak. Maka perbandingannya X per 15.000, ya ini sama-sama dalam rupiah nanti, sama dengan 30 per 6. Maka X sama dengan 30 per 6 dikali 15.000 gitu. Ini bisa kita sederhanakan ya, 30 dibagi 6 itu 5. Berarti 5 dikali 15.000 sama dengan 75.000. Maka yang harus dibayar adalah 75.000 rupiah. Oke, nomor berikutnya. Seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor lembu itu sapi ya, itu selama 15 hari. Nah, ini misal langsung tulis nih, kalau 40 ekor, makanannya habis dalam waktu 15 hari. Nah, kemudian dia beli lagi 10 ekor, berarti kalau beli lagi 10 ekor jadi 50 ekor ya, karena bertambah 10, jadi 40 ditambah 10 sama dengan 50. Ya, jadi sekarang dia punya 50 ekor. Nah, 50 ekor ini habisnya berapa hari? Nah, kalau jumlah ini kan 40 ke 50 kan naik ya. Banyak, lebih banyak lagi. Berarti logikanya kalau makin banyak yang makan, makanannya itu lebih cepat habis. Maka berbandingnya terbalik. Sehingga kita nulisnya X per 15 sama dengan 40 per 50. Kita balik ya. Sehingga X sama dengan 40 per 50 dikali 15. Nah, ini nolnya boleh dicoret. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 3 dikali 4, 12. Maka 12 hari makanannya habis. Gitu. Oke? Mudah. Nomor berikutnya. Agus dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 3 hari. Sedangkan Budi dalam waktu 6 hari. Jika pekerjaan itu dikerjakan secara bersama-sama, maka akan selesai dalam waktu berapa hari? Nah, ini Agus. Nah, ini ya kan Agus menyelesaikan dalam waktu 3 hari. Berarti dalam 1 hari, ini kita bicara 1 hari dulu nih. Kalau 1 hari, berarti Agus bisa menyelesaikan berapa pekerjaan? Agus baru 1/3. Nah, terus Budi itu baru 1/6. Maka dalam 1 hari, kalau mereka bekerja sama, Agus ditambah Budi, itu 1/3 ditambah 1/6. Sama dengan, kita samain penyebutnya, jadi 2 tambah 1. Sama dengan 3/6. Nah, maka dalam 1 hari, nah ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi dalam 1 hari, kalau mereka bekerja sama itu baru setengah pekerjaan. Ya, jadi kalau mau ditulis, kalau setengah pekerjaan, ya, pekerjaan itu 1 hari. Berarti kalau pekerjaannya selesai, ya berarti kan 1 pekerjaan nih. 1 pekerjaan selesai. Ini berapa hari gitu. X misalkan. Nah, maka perbandingannya adalah
X per 1 sama dengan 1 per setengah. Nah, berarti X per 1 langsung aja tulis X ya. Berarti X sama dengan 1 dibagi setengah. 1 dikali 2 per 1. Sama dengan 2 hari. Maka mereka akan menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 2 hari. Kalau bekerja bersama-sama. Oke, mudah ya. Nah, sekarang lanjut nomor 4. 30 orang dapat menyelesaikan waktu dalam 60 hari. Nah, 30 orang nih, pokoknya kasusnya pertama kalau 30 orang itu selesai dalam waktu 60 hari nih ya. Ini patokannya. Nah, terus ternyata setelah 30 hari bekerja, kalau setelah 30 hari bekerja, normalnya kan tinggal 30 hari lagi nih. Ya, tinggal 30 hari lagi. Berarti kalau 30 hari lagi butuhnya 30 orang. Nah, ternyata terhenti. Karena terhenti 10 hari, ya, terhenti 10 hari, berarti kan sisa harinya tinggal 30 dikurang 10, sama dengan 20 hari lagi. Nah, 20 hari ini butuh berapa orang? Gitu, ya. Ini X. Nah, logikanya supaya makin cepat selesai, ini kan waktunya berkurang. Orang yang dibutuhkan justru makin banyak. Berarti perbandingan terbalik. X per 30 sama dengan 30 per 20. Maka X sama dengan 30 per 20 dikali 30. Coret. 30 bagi 2, 15. Berarti 15 kali 3, 45. Nah, butuh pekerjanya totalnya 45 orang. Yang ditanya tambahannya. Karena sudah tersedia 30 orang, maka 45 dikurangi 30 sama dengan 15 orang. Maka butuh tambahan pekerja sebanyak 15 orang. Nah, ini contoh soalnya sudah pernah ya di video Miss sebelumnya. Oke, nomor berikutnya. Jumlah uang Budi dan Rehan 72.000. Sedangkan perbandingan uang Budi dan Rehan 3:5. Selisih uang Budi dan Rehan adalah, nah ini Miss tulis dulu aja nih. Budi banding Rehan itu adalah 3:5. Nah, ini yang jadi patokan. Nah, sekarang yang diketahui kan jumlah. Ya, yang diketahui jumlah, yang ditanya selisih. Jadi kita bikin perbandingannya selisih banding jumlah gitu ya. Jadi selisih banding jumlah itu adalah selisihnya itu yang ditanya ya. Miss tulis lagi selisih. Jumlahnya itu 72.000 gitu. Nah, perbandingan selisih kalau Budinya 3, Rehannya 5, berarti kan selisihnya 5 kurang 3. Jumlahnya 3 tambah 5 gitu. Berarti kita punya nih perbandingannya 2:8 sama dengan selisih dibanding 72.000. Nah, ini perbandingannya. Maka selisihnya adalah 2/8 dikali 72.000. Nah, 72 dibagi 8 itu 9. 9 dikali 2, 18.000. Maka selisih uang keduanya adalah 18.000 rupiah. Oke, mudah ya. Berikutnya, diketahui perbandingan uang Andi dan Bondan 3:2. Jika perbandingan uang Bondan dan Cindy 3:5. Nah, ini ada 3 nih. Jumlah uang ketiganya 500.000. Maka selisih uang Andi dan Cindy adalah, nah ini karena ada 3, tapi perbandingan masih 22, maka kita harus bisa menggabungkan. Ya, jadi pertama misalkan Andi sama Bondan, terus sama Cindy nih, ABC. Andi dan Bondan 3:2. Lalu Bondan dan Cindy 3:5. Nah, kita harus satukan. Yang satu-satunya yang sama itu kan Bondan, maka Bondan yang kita jadikan patokan. 2 sama 3, KPK-nya berapa? 6, maka ini kita kali nih. Ya, 2 kita kali 3, KPK-nya ya, 6. Nah, kalau Bondan jadi 6, ya,
tadinya kan 3:2 nih, A banding B. Nah, ini tinggal kita kalikan gini nih. 3 kali 3, 9. Karena dari 2 ke 6 kan dikali 3. Maka 3-nya kita kalikan 3 juga. Lalu sindinya berapa? Ini kita kalikan. 2 kali 5, 10. Nah, karena tadinya 3 jadi 6 kan dikali 2. Maka 5-nya juga kita kali 2. Maka perbandingan A banding B banding C, yang ini nih. Ya. Nah, ini yang kita gunakan. Nah, sekarang yang ditanya adalah selisih. Maka nanti kita perbandingannya adalah selisih banding jumlah. Ya, karena yang diketahui adalah jumlah uang. Selisih dari Andi dan Cindy ya, selisih AC, itu berarti 10 dikurang 9. Jumlahnya kita tambahin semua, 9 tambah 6 tambah 10. Sama dengan selisihnya nanti yang dicari, jumlahnya 500.000. Maka perbandingannya 1/25 sama dengan, ini sama dengan ya, sama dengan selisih per 500.000. Ini perbandingannya. Maka selisihnya sama dengan 1/25 dikali 500.000. Nah, 50 dibagi 25, 2. Maka selisihnya adalah 20.000. Jadi selisih uang Andi dan Cindy adalah 20.000. Mudah ya, ini jadi langkah awalnya kita satukan dulu nih 2 perbandingan, kita jadikan 1. Gitu, dengan KPK. Oke, soal berikutnya. Luas 2 buah persegi adalah 16 cm persegi dan 36 cm persegi. Perbandingan keliling 2 persegi tersebut adalah, nah kita ingat luas persegi itu apa? Ya, luas persegi itu kan sisi kuadrat ya. Sisi kuadrat. Nah, maka luas 2 persegi ini berarti S1 kuadrat dibandingkan dengan S2 kuadrat itu adalah 16/36. Maka kalau mau perbandingan sisi ini kan tinggal kita akarin nih. Nah, akar 16 banding akar 36 sama dengan 4/6. Atau mau kita sederhanakan lagi jadi 2/3. Nah, ini perbandingan sisi. Nah, keliling yang ditanya, keliling itu persegi adalah 4 kali sisi. Maka keliling 1 banding keliling 2 itu adalah 4 kali S1 banding 4 kali S2. 4-nya boleh disederhanain, coret. S1 banding S2, ya 2/3. Maka perbandingan kelilingnya, K1 banding K2 adalah 2/3. Gitu. Oke, mudah ya. Nah, mudah-mudahan dengan contoh-contoh soal yang pernah keluar di ujian ini bisa membantu lagi kalian memahami perbandingan dan menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh guru nanti. Oke, sukses terus buat kalian. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya.